Apapun demi konten, makin kesini pokoknya gimana caranya bisa jadi beda dan bisa dapat perhatian dan jadi konten. Ini makin mengerikan. Jadi baru-baru ini dunia streaming dikagetkan dengan orang yang rela live streaming di tengah badai demi mendapatkan perhatian. Yes, dia live streaming di tengah hurricane, di tengah badai. Bukan angin kencang, ini angin muter, ya. Bisa ke bawah, bisa mental, lu bisa hilang. Bukan cuman hilang, lu mungkin ketimpuk sama sapi lewat ke bawah badai, ke bawah topan. Ya tapi dia tetap lakuin demi konten, demi live streaming. Ya membahayakan diri, pokoknya gimana caranya berbeda, dan habis itu ditonton sama banyak orang. Dan berhasil sih ditonton sama banyak orang, tapi dia ada gagalnya. Kok bisa gagal? Jadi suatu hari di Florida itu dikabarkan akan ada badai. Jadi buat yang belum tahu, di Amerika itu sering banget terjadi angin topan. Tapi angin topannya tuh bukan angin topan biasa, ini bener-bener badai dan cukup rutin terjadi lah. Mungkin teman-teman yang belajar geografi atau ngerti cuaca bisa jelasin lebih detail di kolom komentar. Tapi intinya Amerika itu adalah negara yang penuh dengan badai dan kayak Jepang gitu. Kalau Jepang kan mereka sudah berdamai dengan gempa. Nah kalau mereka nih berdamainya dengan hurricane nih. Nah hurricane ini namanya Hurricane Helene. Gue nggak tahu pengucapannya bener apa nggak. Jadi kita sebut aja badai lah ya. Nah badai ini tuh lumayan parah. Kenapa parah? Karena orang-orang tuh diminta untuk evakuasi. Jangan stay di tempat lo di situ yang bakal terkena badai. Kalau bisa ngungsi dulu. Nah kalau badai akibatnya apa sih? Bahayanya apa sih? Apakah bener-bener bakal mental gitu kayak di anime-anime gitu? Enggak. Bahaya dari badai itu lebih kepada objek-objek yang terpental bareng sama badainya kan. Entah genteng, rumah, batu, apapun itulah. Dan lu juga bisa ikut keseret kena tampol. Dan berbagai macam bahaya lainnya ya. Ya pokoknya ini bencana alam ya. Bukan yang tinggal lu diem terus kena angin aman gitu. Enggak, bahaya. Dan ingat, sampai disuruh evakuasi. Tapi ternyata si Mike ini itu malah live streaming. Dia live streamingin diri dia berusaha untuk kemah di luar rumahnya. Jadi dia bukan cuma diem di rumah dan ngeliatin badai, tapi dia kemah di luar rumahnya untuk menghadapi badai. I said that I'm never going to do this again. And for some reason, I'm out here again. Nah, sudah semakin ngerti kan arahnya bakal kemana nih pembahasan. Ke bagaimana orang-orang ini tuh menantang maut demi konten. Dan by the way, dia live streamingnya di Kick, of course. Dan setelah gue cari tahu, ternyata banyak loh orang-orang yang emang juga ngelakuin kayak Mike. Tapi mereka itu bukan kayak semacam nantangin dirinya, live streaming, terus dapat duit di tengah badai. Enggak. Tapi banyak banget orang-orang yang mengambil footage badai, dan footage-nya itu nanti bisa dijual mahal. Jadi namanya tuh pengejar badai atau penangkap badai gitu. Jadi ini bener-bener ada gitu. Tapi ya gue nggak tahu ilegal apa enggaknya. Yang pasti sangat-sangat berbahaya. Tapi menurut gue nggak sama ya orang-orang yang ngejar badai buat footage sama si Mike. Karena si Mike ini bukan ngejar badai demi footage, tapi demi konten dia sendiri. Untuk nunjukin seberapa sigma dia, alpha male dia di tengah badai bisa bertahan dari ini semua padahal udah diminta dievakuasi. Dan ini akan menjadi tontonan seru bagi masyarakat Amerika gitu ya, yang dimana orang-orang pada evakuasi dia malah menantang bencana alam itu sendiri. You birthed me. I'm just trying to entertain the people. Dan sepertinya apa yang dia rencanakan berbuah gitu hasilnya. Jadi bukan cuma orang donat nontonin terus dapat ads atau gimana lah biar dia dapat cuan dari nantangin badai. Tiba-tiba ya streamer favorit bocil-bocil Amerika sekarang, Aiden Ross, yang duitnya dari judol dan streaming judol dan suka nantangin orang, nantangin ini orang dan bilang bahwa bakal dapat 70.000 US dollar kalau misalnya dia bener-bener menyelesaikan tantangan ke Helena Hurricane ini atau ya streaming di badai. Nah tapi apa yang dia pikir bakal dia lakukan dengan berhasil itu akan terjadi. Karena nyatanya badainya semakin parah, semakin kacau, dan dia sepertinya semakin kewalahan. Come on. Shit. No. Help. Oh my God. Dan ternyata plot twistnya ada di sini. Tadi yang seperti gue udah singgung, Aiden Ross katanya mau ngasih 70.000 dolar ke si Mike. Ternyata Aiden Ross ngeprank. Well, bukan ngeprank sih, bisa dibilang ngeprank, bisa enggak. Tapi intinya dia bilang nggak jadi dan bilang lu evakuasi. Ross just commented and he said he's not paying me. What the Nah menurut kalian itu prank apa gimana gitu? Ini kemungkinan bisa dua gitu. Kalau dia tuh dari awal emang nggak mau ngasih dan cari-cari alasan untuk nggak lanjutin challenge-nya, atau emang dia beneran baik dan melihat oh ini badai itu bahaya banget, jadi dia nggak mau mungkin terlibat atau jadi kasus gara-gara dia tantangin, jadi dia maksa dia untuk evacuate gitu. Nggak ada duit dah, evakuasi lu dan lain-lain. Dan ya udah si ini siapa namanya Mike marah-marah lah di stream. I'm out here risking my life to feed my family and then you bang on me like that. You. Dan endingnya gimana bang? Duitnya dikasih apa enggak? Sejauh ini yang gue lihat, yang gue tahu, enggak. Orangnya selamat apa enggak? Orangnya
selamat. Itu kabar buruk apa kabar baik? Jadi inilah ngerinya, apapun demi konten, dikit-dikit demi konten, berbeda dikit demi konten, dan cari apapun yang lebih berbahaya, lebih menantang, ngajar badai demi konten. Aduh, kalau kalian pikir mandi lumpur di Indonesia udah wadidaw, ternyata Amerika masih jauh lebih wadidaw. Tapi itu kabar buruknya. Kan gue udah bilang, di Amerika itu trennya cenderung Indonesia ngikutin setahun setelahnya. Ini kan in real live stream speed nih. Udah mulai kan beberapa orang in real live stream. Tuh ntar rame deh in real live stream. Tuh katanya juga ada yang TikTok in real live stream di pinggir jalan juga udah mulai rame kan. Dulu kan di Cina ramenya tuh. Terus di Amerika yang Spider-Man siapa tuh yang di jalan. Terus sekarang yang orang Indonesia. Nah yang ini nih ntar nih, bencana banjir live streaming kan gimana ya? Nggak elok kayaknya. Kalau emang nyampein kabar, nyampein berita sih oke-oke aja ya. Tapi kalau ini kan bukan untuk menyampaikan berita, untuk nantangin. Beda tujuan. Jadi hati-hati ya rekan-rekan kalau misalnya mungkin nanti ada yang bilang, oh ini demi menyampaikan berita, atau enggak, cuman nantangin aja. Ya demi duit dan demi traffic. Sebenarnya mungkin nggak ngebahayain orang-orang di sekitar ya, tapi ngebahayain diri sendiri. Jadi ya tentu kalau mau denger omongan gue ya jangan pernah kalian ngelakuin tantangan-tantangan kayak gini demi konten, demi apapun, bahaya buat diri lu. Apalagi lu pada bocil-bocil gitu yang gampang terpengaruh. Enggak, ntar lu nyusahin orang tua lu. Udahlah, main aman aja. Lu mau sukses di konten, gue kasih tahu caranya yang nggak perlu selebay ini. Ya mungkin prosesnya lebih lama, tapi ya nggak usah lah aneh-aneh challenge kayak gini ya. Tapi ada satu hal yang perlu gue highlight dan gue salut ya sama ini semua, tau nggak apa? Satu hal yang kalau mungkin lu udah sadar dari awal ya, gue baru sadar juga pas pertengahan syuting, yaitu adalah internetnya. Kok bisa dia di tengah badai, di tengah cuaca buruk, di tengah bencana alam, dia bisa live streaming. Sekali lagi gue ulang ya, itu bukan konten pre-record, dia live streaming saat badai. Internetnya gimana? Wow, lu pada pasti pernah gitu ngerasain provider yang udah petir dikit, gerimis dikit, langsung tuh Dota lu nge-lag, Valo lu nge-spike, lu mau Mobile Legend lu tiba-tiba ke belakang-belakang mundur, terus tiba-tiba nggak gerak. Dia live streaming pakai handphone di tengah badai, cukup lancar. Enggak, gue gak tepuk tanganin si Mike ini, kagak. Gue tepuk tanganin provider ya. Ini harusnya jadi iklan provider nih kalau dia pinter. Jangan deh, ntar bermasalah. Ntar jadi kasus gara-gara dia mensupport kegiatan kayak gini. Iya, masalah. Jangan. Ya kalian paham lah maksud gue. Ngerti lah maksud gue. Kalau internet itu ya bisa, cepet bisa gitu. Ya, lanjut. Intinya jangan dilakuin ya. Jangan pernah kalian meniru ini, bahaya. Nyawa kalian melayang, belum tentu ada yang donate, belum tentu nanti habis kalian dapat donate banyak, kalian bisa nikmati donate-nya, nggak taunya malah dipakai buat ngubur kalian. Kan kocak, kesian sih, tapi kocak sih. Menurut kalian kesian apa kocak? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan konten kreator kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan itulah dia seputar internet untuk episode kali ini. Hati-hati kalian, jangan melawan bencana, nggak usah cari yang aneh-aneh buat konten yang berbeda. Lurus-lurus aja hidup lu, nggak semua orang mesti jadi konten kreator kok. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.